Sudah lihat foto di awal kui CEO yang sedang menyamar ya, beli 4 unit 3 unit mobil dan 1 unit sepeda motor ya. Belinya di mana? Kacung Motor. Yang belum tahu Kacung Motor siapa ya, Kacung Motor yang versus Mbak Suci PMI Taiwan. Dramanya keren ya. Saya cari-cari gitu ya, dramanya kurang well gitu skenarionya. Masa CEO beli kok apa, uangnya ngepres ya, tahu ngepres limit gitu ya. Ya harusnya kalau CEO menyamar kan ya nggak pikir-pikir panjang ya. Dan di situ pun saya melihat komen-komennya ya, kalau emang bener CEO yang menyamar otomatis nggak beli mobil second. Aduh kejam sekali tuh yang komen ya. Ya udah, nikmati aja dramanya Kacung Motor versus CEO yang menyamar ya. Dan nilai sendiri menurut pengamatan kalian, pemikiran kalian ya, apakah benar itu CEO yang menyamar gitu ya. Sudah 9 orang meninggal dunia akibat menunggu uang mereka kembali dalam kasus Ini ya, sebelum berbuka puasa saya menemukan video ini ya. Siapa yang gak kenal Nia Daniati, tentunya orang yang kelahiran 80-an ya, pasti tahulah siapa Nia Daniati ya. Ini anak perempuannya yang dengan suami Malaysia ya. Sebelum sama Farhad Abbas kan sama Farhad Abbas itu punya satu laki-laki itu ya. Ini punya suami yang kedua kalinya ya. Ya itu apa, kayak prajurit gitulah, entah TNI entah apa, saya kurang paham ya. Cari pencarian nih berita ini selanjutnya ya, pahami di situ. Gini ya, saya mau bahas dari sini. Kebanyakan orang yang punya nama besar itu pasti yang menghancurkan itu anaknya sendiri ya. Saya ngomong seperti ini, saya sudah mengalami ya. Saya kasih contoh banyak. Abu Rizal Bakri ya, menantu dan anaknya kasus narko dan perceraian kemarin ya. Kurang apa itu Nia ya, bodinya tetap well, mempertahankan tubuhnya. Lakinya masih tidak puas ya. Raja Dangdut ya, anaknya Ridho Roma kasus narko ya. Ratu Dangdut, anak dan menantunya kasus narko. Ini ya, investasi kayak mau masuk PNS gitulah istilahnya ya. Cari aja pencariannya itu ya. Saya mau kasih gambaran-gambaran, dan saya sudah sering bilang ini nanti ya, yang bapaknya sekarang itu terekspos ya, suatu saat anaknya juga akan mengalami hal seperti ini ya. Karena apa, di masa kecil mudanya itu terbiasa dengan ekonomi yang gampang ya, ekonomi yang sulit. Nanti ketika pisah sama orang tuanya ya, entah itu menikah atau orang tuanya sudah meninggal, itu pasti akan mulai berdatangan problema kehidupan yang mungkin belum siap dihadapi oleh anak-anak orang kaya atau orang-orang anak ternama atau anak-anak pejabat ya. Contoh Denada juga ya, emaknya seperti apa dulu terkenalnya. Ketika emaknya sudah meninggal, nah dihajar sana sini kan dengan ulahnya sendiri di masa lalu. Banyak nanti ya. Ya jadi ketika saat ini nih kalian ada di posisi ekonomi cukup bahkan lebih gitu ya, dan anak kalian sudah terbiasa dengan main uang gede gitu ya, hal-hal yang bisa terjadi, kemungkinan yang bisa terjadi seperti yang saya sebutkan itu ya. Di sini saya tidak menyumpahi, saya tidak mendoakan ya. Mau nanya nih, Gubernur Jawa Tengah siapa sih? Gimana kinerjanya? Izin saya state ya Mbak ya. Ya, saya sebagai warga Jateng ya,
merasa gimana gitu ya, boleh sih Anda bertanya, tapi ini pertanyaan terlalu dalam gitu dan sulit untuk menjawabnya ya Mbak. Saya silent aja ya Mbak. Bisa cari aja di Google gitu ya, karena saya sebagai warga Jateng gak tahu apa-apa dan bener gak ngerti apa-apa dan tidak tahu di mana itu gubernur saya ya. Apa? Kuntilanak. Tadi bertanya kuntilanaknya mau kemana? Mau naik pesawat. Karena bulan puasa kuntilanaknya mudik. Nanti habis puasa lebaran kembali lagi kuntilanak. Nakutin kamu. Wah! Hei penonton, kok diam aja sih? Tepuk tangannya mana? Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak derada sumber. Maklum aku baru putus cinta. Banyak nangis jadi serat-serat basah. Cowokku ternyata buaya. Putih, tinggi, laki-laki, inisialnya D. Ini orang kan meramalkan inisial D ya. Julukannya tuh smart people ya. Dan saya melihatnya ya, jangan terlalu percaya saya ya. Saya punya basic yang kurang bagus dulu ya, punya background yang kurang bagus. Jangan percaya sama saya gitu. Nanti bukannya saya dari ya, kemarin memang saya Pilpres 03 ya, ini saya melihat nyata saja melihat saja gitu ya. Bukannya saya susah move on atau kaum pembenci atau kaum tidak bisa menerima kekalahan, nggak gitu juga ya. Nanti nih ya, dulu saya juga sudah bilang nanti ya, influencer besar yang dulu mendukung 02 itu akan banyak yang jatuh ya. Dulu saya ngomong, dan ini pun pas kayak terlihat kencang gitu. Karena apa, di situ ada apalagi yang menerima dana-dana dari seseorang yang melambungkan nama cawapres ya. Kalau memang itu benar omongannya Miftah itu berarti di situ ada orang yang dijerumuskan oleh influencer besar ya. Ya kemungkinan yang dulu kemarin diajak ke IKN itu kemungkinan besar akan ya mulai berjatuhan ya. Ada yang waktunya dekat, ada yang waktunya lama ya. Sekali lagi jangan terlalu percaya saya karena saya punya background atau masa lalu kurang bagus ya. Semoga ya nggak cuman influencer besar ya, pendukung-pendukung yang biasa aja di luar kota gitu misalnya, mungkin kan apa ya, saat ini mungkin ekonomi lagi baik gitu, ketika mendukung cawapres kemarin juga ekonomi lagi baik gitu. Tapi ya beberapa waktu yang akan datang ya kemungkinan akan berjatuhan. Nggak hanya influencer besar, kemarin yang mendukung 02 itu kayak banyak nanti yang berjatuhan. Mudah-mudahan kuat dalam menghadapi
perubahan ekonomi dalam keluarga kalian masing-masing ya. Saya di sini cuman ingin menyampaikan saja ya, setidaknya bersiap dirilah jika sesuatu terjadi pada kalian, kuatkan mental ya, jangan terlalu depresi ya, dan carilah solusi-solusi yang sedang kalian hadapi ya. Ini banyak, dulu aku juga sudah bilang nanti banyak pendukung 02 yang akan jatuh. Saya di sini tidak menyumpahin, saya juga tidak mendoakan. Saya bukan kaum pembenci, saya bukan kaum yang tidak menerima kekalahan, enggak ya. Ini saya melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan tetap kuat, tetap juga mencari solusi-solusi yang bisa menyelesaikan masalah kalian ya. Banyak nih ya, sebetulnya itu 01, 003 itu juga ada, tapi yang terlihat banyak sekali naik pendukung 02, nggak tahu entah kenapa ini ya. Ternyata Utami sama Husein itu sekongkol dari dulu. Oke, saya tambahin ya Pak D, meski beda politik masalah. Untuk nimbrung kasus ini aku lagi demen nih ya. Siapa yang belum paham Husein itu ya, Husein ketika Bupati Sudewo itu menantang, jangankan 5.000, 50.000 akan dihadapi ya, dan akhirnya terjadi kriminalisasi kepada Mas Teguh sama Mas Boto ya, kalau nggak salah namanya itu. Nah ini lakonnya Husein ya, gini ya, Husein si perempuan si Uut ini ya Pak D ya, tak kasih tambahan nih Pak D. Dia itu mau menikah sama Husein karena isi otaknya, pengen tahu Pak D, otak si perempuan ini ya, Husein itu backingannya Bupati Sudewo ya. Jadi dia itu kan juga main TikTok ya. Tujuannya apa? Dia itu bisa merasa nyaman karena menikah sama Husein. Husein punya backingan si Bupati ya. Dan untuk masalah Feli Lafonte itu punya Husein nggak gede-gede banget, si perempuan juga nggak begitu tertarik sih sebetulnya ya. Intinya daripada nganggur dan sudah jadi pasangan istri, ya udahlah, mau nggak mau pura-pura dipertahankan ya, meski kalau ada penggantinya mungkin Feli Lafonte-nya lebih gede daripada si Husein dan mungkin lebih tajir dari si Husein, pasti si perempuan ini akan berpaling nggak ya. Ya itu yang ada di isi otak si perempuan itu, yang sekarang ada di istrinya si Husein itu ya. Saya sudah sering bilang, Husein, entah nanti nasibmu ki remuk ning tangan warga atau masuk penjara, karena kamu awal mulane kamu ki bikin ulah ya, ada demo lu nimbrung pansos, yo wes yo, hati-hati dewe Sen. Iki loh, nek misalnya Husein nggak punya backingan bupati gitu, si perempuan iki loh, ogah, wes tau tak jamin ya, wong raine ora gadusi. Lagian Feli Lafonte ini yo ora gede-gede banget ya, berhubung Husein punya backingan Sudewo dekat dulu ya, sekarang kan bupati itu kan udah lengser gitu. Ya akhirnya dia memanfaatkan situasi untuk menviralkan namanya dan akunnya ya, intinya bikin polah wes ya. Wes ki Pak D sedikit tambahan ya dari aku. Di Beranda kan lagi rame nih lewat Kades Suhu ya. Yang belum tahu siapa Kades Suhu ya, Kades dari Banjarnegara. Dia itu bertato hampir full badan gitu ya. Yang terlihat di video-video itu ya kinerjanya lumayan bagus ya. Tapi saya berpesan ke Kades Suhu, mudah-mudahan jangan sampai terlibat dengan narko atau menggunakan narko. Ini bukan nuduh ya, cuman berpesan aja ya, sehingga nanti ketika ya dari kepemimpinan dia jadi kades, oke lah ya dilihat di medsos ya, tapi
karena ini di beranda saya tuh lagi diekspos tuh cara ngomong dia, mata dia ketika lagi bicara gitu ya. Ya mudah-mudahan pesan saya ini sampailah ke Kades Solo, jangan sampailah Kades Solo tersangkut kasus narko. Oke? Lu tuh cuma piye to ki? Terus ambil tuh tulang dinosaurus. Sini ambil di kantong kiri. Ambil. Celah dalam. Sini mama mau sini mama mau denger dulu, duduk. Mama mau ngomong, duduk. Bapakmu kenapa? Keluar apa? Di mana? Di perut. Nah, Mama De mau ngomong ya, kalau bapak di rumah jangan minta kamu udah terus berat gitu ya. Makanya jangan minta gendong terus bapak. Ya, diingat kata-kata Mama De. Yang penting Alas. Oke. Hari ini kan lagi terpaksa. Ngeyel ya. Dari rumah suruh pakai sandal gak mau, tadi gak mau turun. Ya sini harus belajar menerima konsekuensi ya. Ketika diomongi di awal gak denger, akhirnya harus mendengarkan. Tidak mau mendengarkan saya, dan ya, harus menerima konsekuensinya Ki. Tidak pakai sandal dan bocahnya malu nih. Makanya besok kalau mama ngomong didengerin. Suruh pakai sandal tuh pakai sandalnya kayak gini nih. Izin. Wes cukup sekian. Apakah di Tarakan itu panas atau lagi musim hujan? Panas banget Tante, ini aja musimnya panas banget. Oh, di sinilah gerimis itu, mendung, gerimis mengundang. Di sini panas banget. Cocoknya bikin kapurung. Apa itu kapurung? Oh, enggak tahu ya. Ya nggak apa-apa, seneng aku malahan. Jadi aku bisa tahu gitu kapurung itu apa. Kapurung itu loh Tante.